Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada Profesor Dr. Dia Yulistiorini selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa kelas B. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan M. Iqbal Rajaya, Rizky Agung, saya sendiri Ginta Ali Fikri, dan Farel Pradipta Putra akan membawakan materi yang berjudul Customers Roles in Service atau peran pelanggan dalam layanan. Di dalam Customers Roles in Service ini ada beberapa subbab, yaitu satu, pengertian pelanggan, dua, nilai pelanggan, tiga, pentingnya pelanggan dalam pembuatan layanan, empat, peran pelanggan, lima, teknologi layanan diri sendiri dalam partisipasi pelanggan, dan yang terakhir, strategi untuk meningkatkan partisipasi pelanggan. Next. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk pertama yaitu pengertian pelanggan. Pelanggan sendiri adalah orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk atau jasanya. Seorang bisa disebut pelanggan tanpa perlu membeli produk atau jasa, melainkan cukup hanya mengkonsumsi atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Nah, pelanggan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Untuk pelanggan internal sendiri atau konsumen internal adalah orang-orang yang terlibat dalam proses penyediaan jasa atau proses produksi barang sejak dari perencanaan, penciptaan jasa atau pembuatan barang sampai dengan pemasaran dan penjualan dan pengadministrasian. Mereka itu antara lain adalah jajaran direksi, manajer, pimpinan bagian, pimpinan seksi, penyedia, dan para pegawai organisasi komersial. Lalu untuk pelanggan eksternal atau konsumen eksternal adalah semua orang yang berada di luar organisasi komersil atau organisasi non-komersil yang menerima layanan penyerahan barang atau jasa dari organisasi atau perusahaan. Bisa di next. Baik, untuk yang selanjutnya adalah nilai pelanggan. Nilai pelanggan sendiri itu adalah nilai terhadap suatu produk merupakan penafsiran konsumen terhadap produk tersebut. Secara formal, konsep ini adalah hubungan antara manfaat yang dirasakan oleh konsumen dengan biaya untuk mendapatkan manfaat tersebut. Nah, kemudian terdapat beberapa dimensi nilai pelanggan, yaitu ada 8. Yang pertama ada nilai produk, kemudian nilai produk sendiri atau produk value adalah evaluasi mengenai seberapa besar keuntungan yang dapat dinikmati oleh pelanggan terhadap produk yang ditawarkan oleh produsen. Perusahaan dapat memberikan keuntungan pada pelanggan melalui fitur, tingkat keandalan, ketahanan, model, dan desain produksi. Dan yang kedua ada nilai pelayanan. Nilai pelayanan sendiri atau service value adalah nilai yang membedakan suatu produk dengan produk pesaingnya. Nilai pelayan dapat dilihat dari bentuk atau proses pelayanan yang diterima oleh pelanggan. Apakah pelayanannya cepat dan tepat. Kemudian yang ketiga ada nilai personil. Nilai personil atau personal value adalah ukuran kemampuan dan keahlian karyawan. Nilai personil dapat dilihat dari kemampuan berkomunikasi, kecepatan dan ketelitian, serta kesopanan dan keramahan karyawan terhadap pelanggan. Yang selanjutnya ada nilai citra. Nilai citra atau image value adalah nilai yang didapatkan dari persepsi pelanggan terhadap keseluruhan komponen yang menghasilkan reputasi perusahaan. Seperti nilai citra dapat dilihat melalui produk, merek, lokasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada harga moneter. Harga moneter yaitu adalah uang uang yang dikeluarkan oleh pelanggan untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk. Jadi harga produknya itu sendiri. Kemudian ada biaya waktu. Biaya waktu yaitu misalnya waktu yang dihabiskan oleh pelanggan ketika berbelanja suatu produk. Biaya waktu dapat dilihat dari kecepatan transaksi. Kemudian yang ketujuh ada biaya fisik. Biaya fisik adalah besarnya tenaga yang dihabiskan oleh pelanggan ketika berbelanja suatu produk.
Yang terakhir adalah biaya psikis. Biaya psikis juga dikatakan adalah biaya berupa rasa kesal atau senang selama proses memperoleh pelayanan atau mengkonsumsi produk. Kemudian terdapat 4 dimensi membentuk nilai pelanggan. Atau menurut Ciptono pada tahun 2005 terdapat 4 dimensi yang membentuk nilai pelanggan, yaitu ada yang pertama adalah emotional value. Emotional value yaitu utilitas yang berasal dari perasaan atau afektif yang positif yang ditimbulkan dari mengkonsumsi produk. Kemudian yang kedua ada social value, yaitu utilitas yang didapat dari kemampuan produk untuk meningkatkan konsep diri sosial konsumen. Kemudian yang ketiga ada quality atau performance value, yaitu utilitas yang didapatkan dari produk karena reduksi biaya jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian yang terakhir ada price atau value of money, yaitu utilitas yang diperoleh dari persepsi terhadap kinerja yang diharapkan dari produk atau jasa. Kemudian ada tingkatan nilai pelanggan. Yang pertama ada atribut produk atau jasa atau produk atribut. Kemudian produk ini maksudnya adalah dasar hierarki, yaitu pelanggan berpikir mengenai produk atau jasa sebagai rangkaian dari atribut dari kinerja atribut. Kemudian yang kedua ada konsekuensi produk dan jasa atau produk konsekuensi. Konsekuensi yang diinginkan oleh pelanggan ketika informan membeli dan menggunakan produk dan jasanya itu. Kemudian yang ketiga adalah maksud dan tujuan pelanggan atau customer goal and purpose. Ya, maksud dan tujuan pelanggan yang dicapai melalui konsekuensi tertentu dari penggunaan produk jasa. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, di sini selanjutnya pentingnya pelanggan dalam pembuatan layanan. Jadi partisipasi pelanggan itu pada tingkat tertentu tidak dapat dihindari dalam penyampaian layanan. Layanan adalah tindakan atau pertunjukan yang biasanya diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Jadi dalam berbagai jenis produk jasa ini, pelanggan ini memiliki peranan sentral dalam produksi jasa. Tanpa kehadiran atau partisipasi pelanggan, proses produksi jasa tidak dapat berlangsung. Partisipasi pelanggan mengacu kepada tingkat usaha dan keterlibatan pelanggan, baik mental maupun fisik yang dibutuhkan dalam rangka memproduksi dan distribusi jasa. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, penyedia jasa akan tergantung pada informasi pelanggan menyangkut kriteria atau permintaan spesifik jasa yang akan dipenuhi. Tentu hal ini berkaitan dengan di mana, bagaimana jasa harus disampaikan atau dipergunakan, dan seterusnya. Nah, sangat memungkinkan bahwa pelanggan akan berpartisipasi sebagian atau seluruh proses produk atau distribusinya. Ingat, seperti kasus barbershop atau tukang cukur yang keliru memotong model rambut karena pelanggan pulas tertidur saat produksi berlangsung. Nah, pada jenis jasa tertentu, partisipasi pelanggan mungkin cukup terbatas atau keterlibatan lebih pasif. Misalnya, berkaitan dengan kebutuhan untuk memulai dan mengakhiri proses jasa. Sehingga partisipasi pelanggan ini dalam produksi jasa dan penyampaian atau distribusi jasa bisa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, sekedar menyediakan informasi kepada penyedia jasa. Lalu yang kedua, produksi bersama dengan bantuan dari penyedia jasa. Lalu yang terakhir, pelanggan merupakan produsen tunggal yang mengerjakan semua aspek service encounter spesifik. Lalu untuk implikasinya bahwa salah satu sasaran terpenting dalam manajemen proses jasa adalah memastikan partisipasi pelanggan berlangsung pada saat, tempat, dan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan. Sehingga operasi jasa bisa efektif tanpa mengabaikan kepuasan pelanggan. Untuk terciptanya proses jasa yang seimbang antara partisipasi pelanggan dengan penyedia jasa, maka peran strategi karyawan jasa tidak boleh diabaikan. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Mohon maaf, Dan, mic-nya.
Jadi untuk selanjutnya itu ada peran pelanggan. Dalam layanan ini, peran pelanggan menjadi sangat penting karena layanan tidak dapat dilihat atau dirasakan sebelum pelanggan ini benar-benar mengalami atau menggunakan layanan tersebut. Jadi berikut ini merupakan beberapa peran pelanggan dalam layanan. Satu, menentukan kualitas layanan. Dua, memberikan umpan balik. Tiga, meningkatkan efisiensi layanan. Empat, mendorong inovasi. Dan lima, meningkatkan loyalitas pelanggan. Untuk yang pertama itu ada meningkatkan kualitas layanan, yaitu pelanggan adalah yang menentukan apakah suatu layanan dianggap baik atau buruk. Persepsi pelanggan tentang kualitas layanan dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan dan kesetiaan pelanggan terhadap bisnis. Yang kedua, memberikan umpan balik. Pelanggan ini memberikan umpan balik tentang kualitas layanan yang mereka terima, baik positif maupun negatif. Umpan balik ini dapat membantu bisnis memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan dan meningkatkan layanan yang mereka berikan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi layanan. Pelanggan dapat membantu meningkatkan efisiensi layanan dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang kebutuhan dan harapan mereka. Dengan memahami kebutuhan pelanggan, bisnis dapat meningkatkan proses layanan dan meminimalkan waktu tunggu. Yang keempat, mendorong inovasi. Mendorong inovasi ini adalah pelanggan dapat mendorong inovasi dalam layanan dengan memberikan umpan balik tentang fitur atau fungsi baru yang mereka ingin lihat dalam layanan. Bisnis dapat menggunakan umpan balik ini untuk mengembangkan layanan baru yang lebih baik dan lebih memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir, kelima, yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan. Dalam layanan, pelanggan yang puas cenderung menjadi pelanggan yang setia dengan memberikan layanan yang baik dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Bisnis dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan mengurangi tingkat putus asa pelanggan. Jadi dengan demikian, peran pelanggan dalam layanan sangat penting dan sebuah bisnis itu harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan untuk memastikan kepuasan pelanggan dan juga loyalitas para pelanggan itu sendiri. Next. Baik, di sini materi selanjutnya yaitu teknologi layanan diri sendiri dalam partisipasi pelanggan. Eh, jadi yang self-service teknologi secara umum itu didefinisikan sebagai teknologi yang memungkinkan pelanggan untuk bertransaksi ataupun melakukan pelayanan secara mandiri, seperti halnya layanan yang dilakukan oleh karyawan secara langsung dalam Meuter et al. Tahun 200. Self service teknologi itu merupakan suatu perantara teknologi yang memungkinkan konsumen untuk menghasilkan sendiri pelayanan tanpa tergantung pada karyawan. Dengan konsep ini, pelaku bisnis bisa menghemat biaya dari aspek operasional sehingga memungkinkan meningkatkan keuntungan bagi usaha mereka serta mampu memberikan harga murah dan terjangkau untuk produk-produk yang dijual. Konsep ini juga mempengaruhi kebiasaan masyarakat zaman sekarang, yaitu mereka bisa berbelanja tanpa harus datang ke toko, cukup berbelanja dari gadget yang mereka punya dan barang yang diinginkan sampai dengan cepat. Service service teknologi ini bisa diterapkan pada semua bidang bisnis selama perusahaan tersebut bisa menyediakan apa yang dibutuhkan oleh mengimplementasikan perkembangan teknologi sekarang ini. Dengan adanya perkembangan teknologi ini sendiri memberikan manfaat bagi perubahan kehidupan manusia seperti lebih baik, mudah, murah, aman, dan cepat. Karena semua bisa dikelola dari perangkat pintar kita sendiri. Contoh penggunaan self-service teknologi itu seperti digital banking, yaitu seperti ATM, internet banking, atau mobil banking. eh, E-commerce, terus pelayanan perbankan semakin mudah tanpa harus datang ke bank, terus pengisian bensin dengan sistem self-service, serta sistem parkir yang di mall. Nah, lalu di sini ada manfaat self-service teknologi. Yang pertama itu lebih mudah digunakan, di mana sistem ini sangat mempermudah manusia dalam melakukan transaksi apapun itu. Yang kedua itu konsumen melayani diri sendiri. Jadi mengurangi yang panjang serta bisa memilih menu makanan yang atau dipesan tanpa harus membuat pelanggan lain menunggu lama. Karena terkadang saat kita memilih menu makanan kita tuh masih bingung.
Yang ketiga tuh ada membuat kepuasan pelanggan tuh menjadi meningkat karena perusahaan melakukan peningkatan kualitas pada layanan, yaitu dengan service. Lalu keempat yaitu kemungkinan human error lebih kecil karena menggunakan sistem. Karena kesalahan biasanya pada karyawan yang lelah serta tidak berkonsentrasi. Selanjutnya yang terakhir tuh lima, membudayakan pembayaran cashless atau karena zaman sekarang masyarakat dituntut untuk melakukan pembayaran cashless. Jadi untuk mengurangi kontak juga dengan memegang uang. Selanjutnya ada juga kekurangan self service. Yang pertama itu masih banyak orang yang belum teredukasi dan masih bingung dalam penerapannya. Jadi butuh waktu juga untuk memperkenalkan sistem ini. Yang kedua itu kesalahan satu sistem bisa mempengaruhi semua semua artinya perusahaan harus mempunyai sistem cek atau audit berkala untuk sistem ini untuk memastikan semua berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang kita mau. Pada intinya, service teknologi ini sudah sangat banyak digunakan oleh perusahaan besar karena memang dituntut mengikuti perkembangan zaman dan metode ini dianggap sangat efektif karena pelanggan bisa dengan puas melayani dirinya sendiri apa yang jadi kemauannya serta menghemat waktu dan pastinya sistem self service tersebut. Eh, Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya itu ada strategi untuk meningkatkan partisipasi pelanggan. Itu ada 7. Yang pertama, tentukan peran pelanggan. Jadi dalam mengembangkan strategi untuk mengatasi keterlibatan pelanggan dalam penciptaan dan pengiriman layanan bersama, organisasi ini atau perusahaan pertama-tama menentukan jenis partisipasi apa yang diinginkan dari pelanggan dan bagaimana pelanggan ingin berpartisipasi. Kedua, membantu diri sendiri. Dalam banyak kasus, organisasi ini organisasi atau perusahaan dapat memutuskan untuk meningkatkan tingkat keterlibatan pelanggan dalam penyampaian layanan melalui partisipasi aktif. Dalam situasi seperti itu, pelanggan menjadi sumber daya yang produktif, melakukan aspek layanan yang sebelumnya diharumkan oleh karyawan atau orang lain. Tiga, membantu orang lain. Dalam beberapa kasus, itu perusahaan dapat memutuskan untuk meningkatkan tingkat keterlibatan pelanggan dalam penyampaian layanan melalui partisipasi aktif. Dalam situasi seperti itu, pelanggan menjadi sumber daya yang produktif. Ini sama seperti yang di atas tadi ya, teman-teman. Jadi membantu diri sendiri dan juga orang lain ini poinnya itu sama. Kemudian yang keempat, mempromosikan perusahaan. Pekerjaan pelanggan mencakup elemen penjualan atau promosi. Pelanggan ini pelanggan layanan ini sangat bergantung pada dukungan dari mulut ke mulut dalam memutuskan penyedia mana yang akan dicoba atau perusahaan atau produk mana yang akan dicoba. Mereka lebih nyaman mendapatkan rekomendasi dari seseorang yang sudah berpengalaman dengan layanan atau produk tersebut daripada dari iklan atau bentuk komunikasi non personal lainnya. Kelima, perbedaan individu. Dalam mendefinisikan peran pelanggan, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang ingin berpartisipasi. Beberapa pelanggan menikmati swalayan, sedangkan yang lain lebih suka layanan dilakukan sepenuhnya untuk mereka. Yang keenam, merekrut, mendidik, dan juga menghargai pelanggan. Setelah peran pelanggan didefinisikan dengan jelas, perusahaan dapat berpikir untuk memfasilitasi peran tersebut. Dalam arti tertentu, pelanggan menjadi bagian dari karyawan organisasi, dan strategi untuk mengelola perilaku pelanggan dalam produksi dan pengiriman layanan dapat meniru sampai tertentu, tingkat tertentu, tingkat tertentu upaya yang ditujukan untuk karyawan layanan. Yang ketujuh, rekrut pelanggan yang tepat. Jadi sebelum perusahaan mulai proses mendidik dan juga mensosialisasikan pelanggan untuk peran mereka, perusahaan juga harus menarik pelanggan yang tepat untuk mengisi peran tersebut. Next. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kami kelompok 5 mengenai peran pelanggan dalam layanan. Mohon maaf apabila ada
salah kata atau penyampaian yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.